Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini saya Ustazah Ike sebagai pembimbing dari kelompok 1 UKK kelas 6 dengan tema wawasan sosial dan budaya dengan judul Rujak Cireng Petis Madura yang akan dipresentasikan oleh anak-anak kelompok 1 dari SD Kreatif Muhammadiyah 20 Surabaya. Gimana teman-teman? Sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu Ustazah persilakan untuk perkenalan diri masing-masing. Oke, mulai dari Ichiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ichiro, kelas 6 Al-Batani dari SD Muhammadiyah 20 Kreatif Surabaya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dapat dari SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelas 6 Al-Habariyah Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya dan tentunya Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasi, saya awal SMIP Sekolah SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Oke, alhamdulillah itu tadi sudah perkenalan dari kelompok 1 UKK kelas 6 yang akan diuji oleh pembimbing dari SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya dengan Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam Ustazah. Salam kenal ya, anak hebat yang luar biasa. Yang di studio juga salam kenal semuanya. kan kami dari ingin mempresentasikan kelompok kami. Sebelum itu, kan nama saya Mutiara dari kelas 6 Al-Habariyah SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Kegiatan atau kerja dari saya atau yang lebih dikenal dengan kakak adalah kegiatan adalah kegiatan di mana siswa bisa menghasilkan karya atau produk yang berguna bagi masyarakat. Di sini tema kelompok kami ialah wawasan sosial dan budaya yang berjudul Rujak Cireng Petis Madura. tujuan dari kegiatan UKK kami ialah satu, menghasilkan produk yang memiliki ciri khas budaya di Indonesia. Kedua, menghasilkan produk dengan ciri khas budaya Jawa Barat dan Jawa Timur. Satu, pengertian cireng. Cireng singkatan dari ati goreng. Bahasa Sundanya adalah tepung ati goreng. Cireng adalah makanan ringan yang berasal dari daerah Sunda yang dibuat dengan cara menggoreng, yaitu menggoreng campuran adonan yang berbahan utama tepung kanji atau tapioka.
diberi tambal rujak. Nikmat dan enak sehingga jajanan ini biasa disebut dengan rujak cileng. Tiga, adapun anggaran kegiatan sebagai berikut. 1. Tepung tapioka 5.000, 2. Garam 2.000, 3. Masako 2.000, 4. Seledri 1.000, bawang putih 3.000, cabai 2.000, petis madura 1 kilo 20.000, minyak goreng 1 liter 15.000, kemasan mika 15.000, label 20.000, penjilitan laporan 25.000, total 110.000. Desain kegiatan. Waktu kegiatan pembuatan cireng dan semal petis Madura dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Tempat kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di Sekolah Kreatif Desa Muhammadiyah 20 Surabaya. Proses pengumpulan bahan: tapioka, garam, masako, seledri, bawang putih, petis Madura 1 kilo, cabai, dan minyak goreng 1 liter. Bab 4. Pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, pembuatan bumbu. Dengan menghaluskan bawang putih, garam, dan merica pada cobek. Rebus air dan tumis lagi. Yang kedua, pencampuran adonan. Siapkan wadah besar dan siapkan tepung tapioka sebanyak 500 gram. Kemudian masukkan tepung tapioka sebanyak 500 gram. Setelah itu campurkan dengan penyedap rasa dan seledri. Lalu aduk hingga merata. Yang ketiga, pembuatan cireng. Masukkan air mendidih, kemudian masukkan air mendidih pada adonan, kemudian aduk pencampuran bumbu dan tepung tapioka hingga menjadi adonan yang lunak. Yang keempat, pembentukan menjadi cireng. Kali ini kita mengambil sejumlah adonan, kemudian dibentuk bulat dan pipih. Setelah itu digoreng dengan minyak dan api yang sedang. Setelah adonan mengembang dan agak kuningan, diangkat dan ditiriskan. Kesimpulan dari kegiatan UKK kami ialah: 1. Anggota kelompok mampu mengenali produk makanan yang memiliki nilai unik dari sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, makanan dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang kedua, anggota kelompok mengangkat produk makanan rujak cireng petis Madura menjadi produk komersial dan disajikan dengan pengembangan dan kemudian minyak. Ketiga, melestarikan makanan daerah sehingga masyarakat umum lebih mengenal makanan tradisional kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah itu tadi presentasi dari kelompok 1. Dan monggo untuk Ustadz Taufik barangkali mau menyampaikan kritik dan saran dan pertanyaan kepada anak-anak. Oke. Ya, lepas masker nggih. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Yurika nggih. Baik. Keren, luar biasa ya. Tapi kayaknya saya sering makan kok itu. Senang dengan produk kolaborasi budaya ya, saya bilang ya. Keren. Saya mau pertanyaan pertama, terserah siapa yang pengen jawab, monggo. Kalian dapat ide ini dari mana coba? Oh, masya Allah ya. Jadi kalian mengapresiasi ya kesenangan usahanya, keren, luar biasa. Terus, Tambah dengan petis, lalu kita buat kita olah menjadi sambal. oh jadi dikolaborasikan, dimakannya dicocor dengan petis ya. Oke, baik. Ya biasanya saya pakai saus. Ya kalau di umumnya kalau di orang Sunda kan
biasanya pakai saus ya. Nah gini, bahan-bahannya ini kan saya lihat ada penyedap rasa, Masako. Setahu saya, karena saya tahu banyak tentang orang Sunda dan saya tahu banyak tentang orang Madura. Kalau orang Sunda itu kalau di bagian daerah Sukabumi, daerah Subang, dia suka asin. Ya, tapi kalau udah masuk daerah Lembang, Bandung Raya, Bandung yang kota Bandungnya, itu biasanya garamnya kurang. Tadi yang saya sedang ngicipi, yang kalian buat itu ternyata cireng produknya orang Lembang. Jadi karena di sana dingin, asinnya juga kurang. Cuman di sini mungkin ini bukan kritikan ya, masukan saja. Nanti mungkin untuk penyedap rasanya yang mungkin Ustadz garis bawahi, karena mungkin untuk Masako, kalau orang bilang, oh aku nggak pakai micin Ustadz, tapi pakai Masako, pakai apalagi lah penyedap rasa Royco misalnya, itu sebenarnya sama saja, karena punya dampak terhadap ginjal dan lain-lain. Ya mungkin bisa difikirkan untuk penyedapnya, mungkin bisa pakai kaldu jamur atau kaldu yang lain yang punya ada rasa manisnya. Itu biasanya kaldu daging, ada rasa manis sedikit, itu ada kaldu daging, itu bisa dijadikan referensi untuk penyedap rasa. Ini anda harus pakai ini Royco atau Masako itu ke depannya. Terus ini bahannya kan kalau saya lihat, oh ini sama penjilitannya ya, berarti sekitar nggak sampai 100 ya. Oh label kurang ya, nggak sampai 100 ini. Kalau di luar di luar pengepakan ya, maksud saya dengan pengepakan sekitar 80 ribuan. Nah begini, ini bahannya kan misalnya kalian buat dengan bahan sebesar taruhlah sekitar 80 ribuan, itu bisa jadi berapa pack? Mungkin 6 pack, 6.000 per pack. Itu kan harganya per satu packnya kan 6.000. Oke, baik, terima kasih. Terus untuk yang kedua, kenapa kau pilih bentuk yang pipih? Lebih enak ya, karena saya tahu kalau orang Sunda itu kan ada yang cilok, kan bunder, ada dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Terus ini untuk kalau di Jawa Timur masa ndak ada bentuk makanan seperti cireng? Kalau nggak salah di Gresik itu ada makanan seperti cireng itu, kalau nggak salah ada. Bonggolan kalau nggak salah ya. Itu rasanya kayak cireng, saya sering beli soalnya. Jadi rasanya kayak cireng. Tapi nggak apa-apa, kalau di Jawa Timur ternyata juga ada, ya mungkin untuk nambah wawasannya. Dan luar biasa hasil kerja kalian. Nah gini, mungkin ini masukan saja untuk inovasi cireng. Kalau yang bentuknya pipi kan banyak ya, mungkin bisa bentuk love yang kekinian gitu ya, yang mungkin dengan mungkin ukiran bahasa Korea yang sekarang kan lagi ini ya, Koreanism nih saya bilang. Kalau Ustadz tetap Arabnism, jadi nggak Koreanism. Oke. Mungkin Ustadz mau tanya di sekalian ya, Mas, ini Mas apa Mbak ya? Oh Mas ya, Mas Julianda ya. Yang mana? Mas panggilannya apa? Panggilannya? Oh Ichiro, Insyaallah Ichiro Husida. Oke, Mas Ichiro.
Kira-kira dalam pembuatan ini kesulitan yang kalian dapatkan apa? Penakaran apa? Garam. Kenapa kok bisa susah? Oh gitu. Berapa kali anunya? Oh, baru satu kali percobaan langsung enak. Oh, ada jadinya seperti ini berapa kali uji coba? Oh gitu. Jangan. Oke. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Kirania. Ya jujur sekali ya, luar biasa, keren, seneng saya. Mbak Kirania yang mana? Oke. Perannya Mbak Kirania di project ini apa? Perannya Mbak Kirania di project ini. Nggak usah pakai ini ya, nggak, suaranya kan masuk kan? Oh, taruh sini aja. Iya, yang di Zoom kedengaran ya. Mbak Kirania, panggilannya Mbak siapa? Mbak Kiran ya. Mbak Kiran perannya di proyek ini sebagai apa? Oh, penggoreng. Yang penting jangan penggorengan ya. Mbak Kiran, ketika proses pembuatan itu atau mencari ide itu, apa ya, kok sampai nemukan yang namanya perpaduan cireng dengan apa namanya, petis? Kok sampai ke situ itu kira-kira hal apa yang kalian lakukan atau yang kalian debatkan kok sampai ketemu ini? Apakah ada sebelumnya ada ide lain gitu? Sebelum cireng dan petis itu ada ide lain? Ya? Mungkin bisa dijelaskan ide apa yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian temukan sebelum ketemu yang namanya si cireng ini. Petis mau dibuat apa? Oh gitu ya. Jadi langsung nemu ide petis dijadiin bahan untuk cocorannya cireng gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Kiran. Mas Dava, pasti kamu kan yang laki kan di situ. Panggilannya Dava kan? Nggak mungkin panggilannya Hak. Karena saya punya murid banyak yang namanya Dava. Mas Dava, jadi tak lihat yang banyak mempresentasikan tentang wawasan sosial budayanya kan Mas Dava. Kira-kira yang Mas Dava pahami dari budaya Sunda itu apa sih? Cireng itu katanya ciri khasnya makanan dari Sunda. Yang Mas Dava pahami dari karakter orang Sunda itu gimana sih? Maksudnya ciri khasnya kayak orang Madura. Orang Madura itu orang dikenal, oh keras orangnya, oh kalau ngomong banter misalnya, itu kan pada umumnya tuh. Kalau menurut Mas Dava gimana? Kalau orang Sunda karakternya gimana? Yang suka makan tepung. Kalau orang Madura, saya juga bisa bahasa Madura loh. Oh belum pernah, tapi kan tetangga ya. Yang kamu belum pernah ketemu orang Madura di belakang sini banyak loh. Oke, baik. Mbak Tiara. Mbak Tiara yang mana? Benar ya panggilannya Mbak Tiara ya, Mutiara Putri Ramadhani. Mbak Tiara, pertanyaannya Mas Dava saya Ustadz lempar ke Mbak Tiara. Apa yang Mbak Tiara pahami tentang orang Sunda? Yang Mbak Tiara tahu tentang orang Sunda itu ya apa sih orang Sunda itu? Ini kan bahas. Jadi gini, karena kalian temanya adalah sosial budaya, jadi ketika ngomong sosial budaya kalian harus tahu, oh orang Sunda ini kebiasaannya begini. Tadi yang mungkin Mas Dava bilang suka makan tepung kan gitu. Kalau orang Cina, orang Tionghoa sukanya makan mie kan misalnya gitu. Nah orang Madura sukanya makan apa Mbak Tiara? Rujak. Oh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sania. Mbak Sania pasti yang paling pojok. Panggilannya?
Oh, Sasi. Sazi apa Sasi? Sasi ya. Oke, Mbak Sasi. Oke, Mbak Sasi, apa namanya? Kalau misalnya Mbak Sasi itu suka nggak makan cireng? Kenapa? Suka. Kalau pakai petis suka nggak? Nggak suka. Jadi sukanya pakai saus. Oke, Iya. baik. Terima kasih Mbak Sasi. Baik, anak-anak hebat. Mungkin karena di makalah kalian, di proyek kalian sudah cukup jelas yang Ustadz pelajari. Cuman ya itu tadi masukan dari Ustadz untuk menyedap rasa. Karena gini, bukan rasanya Ustadz tadi udah nyoba, rasanya mantul, mantap, betul. Cuman ya karena terasa banget di sini. Ustadz nggak biasa pakai penyedap rasa. Ya, Ustadz di rumah, kalau ke rumahnya Ustadz makanannya kayak makanan rumah sakit, garamnya agak kurang, penyedap rasanya juga pakai yang alami, pakai nggak pakai gula juga. Ini tadi ada kerasa banget untuk ininya masako yang di cirengnya. Kalau untuk petisnya Ustadz senang, biasanya petis tuh macam-macam, masih ada yang bau ikan. Ini alhamdulillah. Iya, dari ikan, cuman untuk bau petisnya nggak kerasa. Jadi petisnya keren, enak. Oke, itu aja mungkin pertanyaan dari Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustadz Taufik atas masukan, kritik, dan sarannya. Semoga bisa lebih membangun dan lebih baik lagi untuk anak-anak, untuk pengertiannya dan untuk kritikannya tadi. Ampun. Oke, kalau gitu untuk Ustadz Taufik terima kasih banyak, dan saya atas nama kelompok 1 mohon maaf atas kekurangan dan kritikannya tadi. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.